Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMP TPI Porong. Tahukah kalian Bu Aini sekarang berada di mana? Ya, benar sekali. Bu Aini sekarang tengah berada di hamparan lumpur Lapindo Berantas Porong Sidoarjo. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu bahwa lumpur Lapindo Porong Sidoarjo ini terbentuk pada tahun 2004. Mereka terbentuk dari adanya semburan pipa gas Lapindo Berantas. Nah, peristiwa ini telah menyebabkan hilangnya beberapa desa. Banyak sekali terjadi kerugian baik secara material maupun non-material. Lihatlah, luas sekali seperti ini, nampak seperti lautan lumpur. Nah, anak-anak, apa yang saya jelaskan, apa yang saya berikan tadi mengenai situasi alam dan mengenai peristiwa alam serta fenomena alam itu adalah teks eksplanasi. Perhatikan ya, jadi pada pagi hari ini materi daring kita adalah mengenai teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian memahami apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, dan juga mengidentifikasi informasi yang ada dalam teks eksplanasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dengan saksama penjelasan materi dari saya. Yang dimaksud dengan teks eksplanasi adalah sebuah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, baik peristiwa alam, peristiwa sosial, maupun peristiwa budaya. Baiklah, yang selanjutnya yang kita bahas adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan istilah-istilah teknis. Istilah-istilah teknis adalah istilah yang hanya ada pada bidang tertentu. Misal, teks eksplanasinya tentang lumpur Lapindo. Ada beberapa istilah yang ada di dalamnya. Misalnya ada kata Lapindo, ada kata lumpur, ada kata tanggul. Itu adalah ciri-ciri khusus. Yang kedua, menggunakan kalimat aktif pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang kata kerjanya atau predikatnya melakukan suatu tindakan. Misalnya meledaknya lumpur Lapindo, misalnya seperti itu. Yang ketiga, menggunakan kalimat tanya dan kalimat berita. Kalimat tanya adalah kalimat yang mengajukan suatu pertanyaan. Misalnya, kapan lumpur Lapindo meledak? Dan kalimat berita adalah kalimat informasi. Misalnya, lumpur Lapindo itu terjadi pada sekitar tahun 2004. Yang keempat, dia mengandung pertanyaan bagaimana. Nah, misalnya dalam teks eksplanasi itu menjawab bagaimanakah proses terjadinya ledakan lumpur Lapindo. Yang kelima, menjawab pertanyaan mengapa. Misalnya kalau dalam teks Lapindo tadi, mengapa terjadi sebuah ledakan atau terjadinya lumpur Lapindo pada tahun 2004. Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah berdasarkan hasil penelitian. Jadi, teks eksplanasi yang ditulis tidak hanya berdasarkan imajinasi atau subjektif, tapi berdasarkan penelitian.